skema tadi gimana skemanya? Iya, jadi tadi udah bahas pola. Untuk skemanya itu ya Mas Tau ya, juga ada dua nih skemanya. Jadi skema yang pertama itu ada skema kelompok, dan yang kedua itu ada skema individu Mas Tau. Jadi kalau misalnya yang skema individu ini, si pemilik usaha ultramikro ini langsung memperoleh pembiayaan UMI kepada dirinya sendiri gitu, mengajukan pembiayaan UMI sendiri, kemudian memperoleh itu sendiri. Tapi untuk yang skema kelompok ini, si debitur ini membentuk kelompok terlebih dahulu. Dia terdiri dari beberapa debitur yang memiliki usaha ultramikro, kemudian dari kelompok itu mereka mendapatkan pembiayaan. Cuma biasanya yang kelompok ini mereka menggunakan sistem tanggung renteng Mas Towo. Itu seperti apa teman? Jadi kalau tanggung renteng ini ya Mas Towo ya, jadi kan ada suatu kelompok terdiri dari beberapa debitur. Nah, jadi di penarikan angsuran setiap minggunya itu dari kelompok itu secara kolektif. Nah, jadi tanggung renteng ini kalau semisalnya ada satu atau rekan dalam satu kelompok itu yang tidak bisa mengangsur ketika penarikan itu, maka harus ditanggung bersama-sama oleh kelompok itu. Jadi intinya nilai angsuran yang dipinjam harus kembali. Iya, jadi dari penyalur ini tahunya kelompok ini harus menyetorkan sebesar ini. Iya. Nah, bagaimana misalnya di dalamnya itu ternyata ada yang belum bisa mengangsur pada ketika itu, maka teman-teman yang lainnya harus ada yang nombok dulu seperti itu. Kemudian ketika ada satu orang debitur, tadi skemanya ditentukan dan pribadi dan kelompok, satu debitur bisa ikut dua pola. Nah, tadi kan di pertama ya Mas Towo sudah dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk memperoleh pembiayaan UMI itu lolos dalam SIKP, Sistem Informasi Kredit Program. Kalau misalnya ternyata dia sudah mendaftarkan diri menerima pembiayaan secara skema individu, berarti kan dia ada daftarnya dalam SIKP, namanya terdaftar dalam SIKP sebagai penerima pembiayaan UMI. Nah, kalau misalnya dia mendaftarkan lagi dengan skema kelompok pada penyalur yang berbeda, berarti ya itu akan tertolak secara sistem, verifikasi sistem. Tapi kan ketika dia mengajukan sebagai kelompok, kan yang nanti muncul di SIKP-nya nama kelompoknya, bukan nama per debitur. Enggak Mas Towo, jadi begini, di SIKP itu tetap nama tiap-tiap individu perorangan. Iya, jadi yang nama kelompok itu hanya di masing-masing penyalur saja yang tahu seperti itu. Itu merupakan kelompok bentukan di tiap-tiap penyalur, tapi di SIKP tetap NIK dan nama dari setiap individu. Seperti itu. Oke, menarik. Lanjut ya, kita lanjut ya. Selanjutnya nih, dari sisi KPPN sekarang. Nah, sekarang KPPN itu sudah melakukan monet. Iya. Sekarang bentuk output dari monet itu seperti apa? Kemudian fungsi dan tujuannya itu monet itu apa? Jadi begini, tadi kan kalau misalnya kita agak flashback sedikit nih, tadi sudah dilakukan monef. Yang pertama ada monef ketepatan data, yang kedua ada monef pengukuran nilai keekonomian debitur. Nah, jadi dari masing-masing itu nantinya outputnya adalah berupa laporan Mas Towo. Setiap semester itu KPPN Mataram, dalam hal ini khususnya seksi bank ya Mas Towo ya, itu wajib membuat laporan tentang monef pembiayaan UMI per semester. Jadi nanti ada hal-hal apa aja yang ditemukan dalam monef semester itu dilaporkan dalam laporan itu. Baik misalnya ada data yang tidak sesuai ataupun data sesuai pun tetap dimasukkan dalam laporan. Kemudian dalam pengukuran nilai keekonomian debitur itu ya itu juga dilaporkan. Di situ kan kita punya kuesioner Mas Towo. Iya, yang diisi oleh debitur. Nah, kuesioner itu nantinya akan disajikan dalam laporan monef UMI yang dibuat oleh KPPN seperti itu. Jadi di situ kita ingin tahu Mas Towo bahwa
apakah dari yang disalurkan oleh penyalur ini sudah tepat begitu datanya. Yang pertama, yang kedua, yang dari pengukuran ini kita ingin tahu sebenarnya berapa sih atau sejauh apa nilai dari keekonomian debitur yang sedang memperoleh pembiayaan, keadaan ekonominya sekarang seperti apa, kemudian nanti ketika kita survei lagi tahun depan seperti apa, apakah mereka mengalami peningkatan keekonomian ataupun penurunan gitu kan. Dari sini juga kita ingin tahu ya, apakah pembiayaan ultramikro yang diberikan pemerintah itu memberikan dampak positif. Itu yang ingin kita ukur dalam Monef ini, Mas Towo. Ya, jadi nanti outputnya berupa laporan semesteran. Iya. Kemudian tujuannya untuk jadi KPPN itu atau pemerintah lah dalam hal ini ya ingin tahu dampak daripada pembiayaan umum itu kepada debiturnya. Iya betul. Walaupun nanti sebenarnya ini kan secara sampel ya Mas Towo, yang tidak mungkin menangkap secara keseluruhan, tapi kita berusaha untuk bisa mewakilkan ya dalam laporan itu. Jadi dalam hal ini berarti nanti KPPN itu akan berhubungan kepada penyalur dan kepada penerima ya, itu ya. Dalam hal ini saya menyimpulkan ya, jadi menyimpulkan bahwa KPPN melakukan Monef kepada debitur untuk melihat dampak daripada penyaluran UMI pada debiturnya ya. Oke. Baik, kalau dari sisi pemerintah, nah jadi pemerintah ini memberikan pembiayaan ini itu apa sih? Iya. Jadi di sini pemerintah itu memberikan suatu program pasti ada tujuannya ya Mas Towo ya. Ini yang pertama itu pemerintah itu ingin menyediakan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat yang belum bisa mengakses pembiayaan dari pihak bank seperti itu. Kemudian yang kedua ini pemerintah juga ingin semakin banyak usaha khususnya ultramikro yang dapat dibiayai atau mungkin dibantu oleh pemerintah supaya mereka ini bisa tidak sampai apa ya istilahnya, tidak sampai terjerat pada rentenir ya Mas Towo ya, karena menyulitkan pihak pemilik usaha apalagi ultramikro, apalagi sekarang banyak pinjol ya Mas Towo ya gitu, seperti itu agar tidak sampai ke sana. Jadi pemerintah memberikan jalan-jalan yang kiranya baik bagi masyarakat khususnya si pelaku usaha ultramikro. Kemudian yang terakhir ini juga pemerintah ingin ada usaha-usaha ultramikro ataupun bukan cuma ada ya tapi banyak usaha ultramikro yang nantinya bisa naik kelas Mas Towo. Yang misalnya tadinya kecil, usaha ultramikro bisa kemudian menjadi usaha mikro, kemudian bisa menjadi usaha kecil, menengah, sampai usaha besar seperti itu Mas Towo. Berarti ini memang diperuntukkan usaha yang betul-betul mulai dari awal. Enggak juga sebenarnya. Kalaupun misalnya dia usahanya sudah ada, usahanya sudah existing, sudah berdiri, tapi dia butuh tambahan modal, itu juga bisa melalui ultramikro ini. Asalkan tadi nggak lebih dari 20 juta Mas Towo untuk setiap debitur. Iya tetap syaratnya tetap Mas Towo. Jadi dari 24.000 debitur yang ada di KPPN Mataram itu kalau menurut mereka kira-kira nih ada berapa nih yang bisa naik kelas? Apakah mesti wajib nih dari 24.000 itu naik kelas semua? Jadi nanti mulai 2023 mulai dari nol lagi. Iya. Jadi ini juga sempat menjadi pembahasan ketika kemarin ada sosialisasi dari kantor pusat ya Mas Towo ya, bahwa setelah dilihat ternyata memang tidak semua debitur yang memperoleh pembiayaan ini itu bisa naik kelas gitu. Ternyata setelah diteliti hanya sebagian kecil yang dimungkinkan untuk naik kelas. Makanya di sini pemerintah juga berusaha memperbaiki sistem pembiayaan ini yang ada. Bagaimana kita bisa lebih membantu debitur ini supaya bisa naik kelas, tidak dari segi pembiayaan saja, tapi tadi juga ada pendampingan ya Mas Towo ya gitu. Bagaimana mereka juga bisa mengembangkan usahanya seperti itu. Tapi gini juga Mas Towo, kemarin juga sempat disinggung bahwa sebenarnya
definisi dari naik kelas itu perlu kita pahami bersama ya Mas To ya, bahwa itu tidak hanya sekedar yang tadinya warung tenda terus tiba-tiba punya rumah makan gitu, nggak seperti itu Mas To, tapi kita juga berusaha melihatnya itu mungkin dari segi warung tendanya tetap, tapi mari kita lihat mungkin dari situ dia bisa menyekolahkan anaknya yang tadinya SMP atau SMA jadi bisa kuliah dibiayai oleh dari usaha ini gitu. Jadi kita berusaha melihat dari keseluruhan aspek. Jadi nggak melulu kita terpaku dengan fisik dari jualannya, iya, gitu ya. Berarti kita disuruh ke itu juga nanti dia akan menanyakan terkait dengan kayak misalnya tadi dia menanyakan pendidikan anak, seperti itu, di situ. Iya, betul Mas To. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dalam kuesionernya itu ada beberapa pertanyaan yang mana di situ juga ada terkait ada dua jenis Mas To ya, ada nilai keekonomian pribadi yang mana itu seperti tempat tinggal debitur, terus kemudian tingkat pendidikan anaknya seperti itu. Kemudian ada juga nilai keekonomian usaha yang mana kita ingin lihat modalnya, omsetnya itu seperti itu. Jadi ada dua sisi yang coba kita lihat dan tangkap. Pertanyaan selanjutnya, pemerintah sudah memberikan pembiayaan ini, kemudian debitur juga sudah lunas nih sekarang. Oh iya. Nah, setelah ini kira-kira nih pemerintah tuh apakah cukup sampai di sini aja atau ada program lagi atau ada apa nih yang membantu? Kan kita kan nggak mungkin nih melepaskan ya kan istilahnya, pemerintah nggak mungkin melepaskan debitur-debitur yang mungkin sedang berkembang seperti ini. Kira-kira bantuan pemerintah apa misalnya setelah pembiayaan ini? Iya. Jadi ini juga yang cukup menarik ya Mas To ya, bahwa pemerintah sudah memikirkan ini lebih jauh dari kita. Ini kemana? Iya betul. Jadi ini sudah ada pembiayaan UNI untuk usaha ultramikro yang tadi sudah dibiayai maksimal 20 juta. Kemudian ternyata debitur ini sudah lunas dan mereka membutuhkan pembiayaan yang lebih besar misalnya, maka mereka akan diarahkan kepada KUR. KUR ini pembiayaan kredit program juga dari pemerintah yang mana tapi penyalurnya itu berupa lembaga keuangan bank langsung dari pihak bank. Oke, jadi perbedaannya kalau yang mikro penyalurnya bukan bank. Iya betul. Kalau yang KUR ini dari pihak bank langsung yang menyalurkan. Jadi dianggapnya tadi kan kalau misalnya ultramikro ini dianggapnya belum bisa mengakses pembiayaan perbankan. Iya. Kemudian dia sudah berkembang menjadi lebih besar dan sudah bisa mengakses pembiayaan perbankan seperti itu. Oke. Kalau misalnya debiturnya udah selesai tadi, ketika mau mengajukan ke KUR sekarang misalkan, itu apakah ada rekomendasi atau apa? Karena kan awalnya dia ngambil pembiayaan ini kan karena tidak terjangkau dengan akses bank. Iya. Nah sekarang apakah di pemerintah membantu dalam hal ini debiturnya dari pembiayaan ini ke KUR? Apakah ada rekomendasi atau apa seperti itu? Oke Mas To, jadi kalau misalnya kayak surat rekomendasi gitu ya, itu memang tidak ada surat rekomendasi, tapi untuk yang mengarahkan dan merekomendasikan secara langsung kepada debitur UMI itu ada Mas To. Karena kan dari penyalurnya itu ada yang mengarahkan untuk ke KUR gitu, naik kelas, atau juga bisa dari kita, dari KPPN dan juga Kanwil Perbendaharaan juga turut andil Mas To. Bisa ya dari KPPN dan Kanwil bisa Mas To, bisa. Karena kan ini juga yang melakukan monef terhadap KUR itu Kanwil. Oh, jadi waktu monef itu Kanwil beserta KPPN? Iya. Sejak perubahan Perdirjen yang terbaru tahun 2022 ini, maka monef UNI turut melibatkan Kanwil, tapi untuk monef KUR hanya Kanwil saja, KPPN tidak turut dilibatkan seperti itu. Jadi setelah lunas, nanti si penyalurnya akan merekomendasikan bank-bank yang bisa diakses oleh
debitur untuk peminjaman kur. Iya, apabila debitur membutuhkan pembiayaan yang lebih dari outstanding 20 juta itu Mas Towo. Tapi kalau misalnya ternyata membutuhkan pembiayaan lagi tapi masih dalam rentang 20 juta, maka bisa jadi bisa lanjut. Ya, banyak debitur yang melanjutkan menerima pembiayaan. Ya, jadi misalnya awalnya kan tidak langsung mendapat 20 juta ya Mas Towo ya. Jadi awalnya mereka mendapatkan 5 juta atau misalnya 10 juta, kemudian berkembang setelah lunas pada pembiayaan berikutnya mereka akan mendapatkan pembiayaan 15 juta dan terus bertambah seperti itu. Oke, kalau seperti itu apakah tidak, maksudnya gini, saya misalnya debitur, kalau misalnya saya terus yang dapat, terus debitur yang baru gimana? Apakah tidak ada kuota nih untuk debitur ini mendaftar? Tapi nanti ketika saya mendaftar, ternyata udah habis gitu, di secara pribadi habis, secara kelompok juga habis. Itu gimana? Kalau misalnya untuk kuota tidak ada ya Mas Towo ya, selama dia masih memenuhi persyaratan tadi untuk menerima pembiayaan UNI, maka dia bisa lanjut memperoleh pembiayaan UNI lagi walaupun sudah lunas gitu. Setelah lunas dia bisa memperoleh pembiayaan UNI lagi. Akan tetapi jangan khawatir terkait nanti apakah masyarakat yang lain tidak bisa menerima pembiayaan juga, karena sejauh ini setiap tahunnya itu dana yang dialokasikan untuk disalurkan dalam pembiayaan UNI ini selalu meningkat setiap tahun Mas Towo. Selalu meningkat setiap tahun. Berarti tidak ada alasan untuk pendaftar UNI tidak dicairkan gitu ya? Iya, sejauh ini syarat. Betul, sejauh ini tidak ada ya Mas Towo ya kejadian seperti itu. Sejauh ini penyaluran pembiayaan UNI selalu berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup nih Mbak Tika, ya mungkin ada statement atau closing statement buat teman-teman Mitra 038 atau para penonton podcast kita, silakan. Oke, jadi mungkin ini sedikit closing statement dari saya Mitra 038. Nah, jadi pembiayaan UNI ini tadi sudah kita bahas, merupakan program dari pemerintah untuk memfasilitasi debitur usaha ultramikro. Nah, terus di sini apakah cukup sampai di situ saja dari usaha pemerintah? Tentu tidak. Di sini kita sebagai masyarakat luas juga perlu memberikan kontribusi terhadap program tersebut. Dengan apa? Kita bisa melakukannya dengan memberdayakan UMKM yang ada di sekitar kita. Seperti membeli produk UMKM. Yang paling penting adalah kita sebagai warga negara Indonesia tetap berusaha menggunakan produk lokal, khususnya produk UMKM. Oke, mantap sekali Mbak Tika ya. Jadi saya yang sebelumnya tidak paham tentang pembiayaan UNI ini sekarang jadi paham lah gitu ya. Jadi ada beberapa mungkin syaratnya, dari syaratnya sampai dengan nanti monefnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman 038 untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Mbak Tika ya. Iya, sama-sama. Oke, sampai jumpa lagi di Kreatif Podcast kita selanjutnya. Bye.